Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bunyi dan cahaya. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya, seperti pukulan, tiupan, atau gesekan, yang menyebabkan getaran, maka bunyi akan tercipta. Sifat-sifat bunyi itu terdiri dari 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi bergerak ke segala arah. Yang pertama, kita akan membahas bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas, misalnya meja, air, dan udara. Tetapi, bunyi tidak dapat merambat di ruangan yang hampa. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan. Nah, percobaannya yang pertama, atur posisi duduk kalian di meja ya. Yang kedua, ketukkan jari teman kalian dengan pelan di meja. Yang ketiga, letakkan kepala hingga telinga menyentuh meja. Apakah kamu mendengar bunyi di situ? Setelah mendengarkan bunyi, maka bandingkan perbedaan bunyi yang terdengar jika kepala diangkat dari meja. Lakukan langkah 2 dan 3 secara bergantian dengan teman kalian ya. Nah, jadi setelah melakukan percobaan, maka meja lebih baik di dalam merambat bunyi karena benda padat merupakan media yang paling baik dan cepat dalam merambatkan bunyi. Hal ini dikarenakan partikel-partikel susulan pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Selanjutnya, ada bunyi dapat dipantulkan. Ketika suara mengena benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses ini, pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Nah, selain benda keras, benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain juga dapat menyerap suara. Karena permukaan benda ini memiliki tekstur yang lembut dan lunak. Sehingga ketika ada pemantulan bunyi, maka akan direndam oleh permukaan benda tersebut. Dan sangat sedikit yang dipantulkan kembali ke benda lain di sekitarnya. Selanjutnya, ada bunyi dapat merambat ke segala arah. Kenapa ya kalian saat berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah? Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah yang sama. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Setelah mempelajari tentang bunyi, sekarang kita akan mempelajari tentang cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat merambat di ruang hampa udara. Cahaya memiliki panjang gelombang sekitar 380-750 nanometer atau bisa disingkat dengan nm. Selain itu, cahaya juga bisa merambat dengan sangat cepat loh, yaitu 3 kali 108 m per s. Sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita bahas sifat-sifat cahaya yang pertama ya. Cahaya dapat merambat lurus adalah salah satu sifat cahaya yang berarti cahaya merambat dalam garis lurus tanpa melengkung atau berbelok. Sifat ini dapat terlihat ketika cahaya senter disorotkan ke depan atau cahaya matahari merambat lurus di permukaan bumi. Atau tidak, kalian bisa melihat contohnya seperti yang ada di gambar ya. Di situ ada sumber cahayanya adalah lilin, lalu ada 2 kertas kardus, dan ada lubang di tengahnya, sehingga kita bisa melihat cahaya itu. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya atau refleksi ini adalah fenomena ketika cahaya terpancar kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya. Bisa dilihat dari contoh, ada senter yang cahayanya dipantulkan ke kaca, maka cahaya itu akan terpantul kembali. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika cahaya merambat miring dari satu medium ke medium yang lain, memiliki indeks bias yang berbeda.
Pembiasan cahaya terjadi karena perbedaan kecepatan gelombang cahaya saat merambat di dua medium yang berbeda. Cahaya yang memasuki zat dengan indeks bias lebih tinggi akan melambat dan berbelok mendekati garis nominal. Contohnya seperti gelas yang berisi air, lalu dimasukkan pensil, maka terlihat pensil seperti terpatah atau terbagi menjadi dua. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya dengan mudah. Benda bening juga dapat memantulkan cahaya yang melewatinya. Seperti yang ada di contoh di gambar, di situ ada 3 media untuk melakukan praktek. Seperti ada senter, gelas, dan kertas karton. Yang dimana jika cahaya senter dipantulkan ke gelas, maka cahaya juga akan menembus dan akan terkena karton. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Contoh penguraian cahaya selain pelangi adalah sebuah prisma yang disinari oleh cahaya senter, maka satu warna cahaya senter akan terurai menjadi berbagai warna jika menembus prisma tersebut. Terlihat seperti contoh yang ada di gambar. Sekian dulu pembahasan bunyi dan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.